allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat jullie allemaal goed, gezond en gelukkig zijn. Welkom op mijn kanaal. It's Nirwani. Di video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman pengalamanku lulus inburgering examen hanya dalam sekali ujian dan persiapan beberapa minggu. Oke, yang aku lakukan adalah yang pertama, mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang ujian ini. Nah, media yang paling bagus adalah dari YouTube. Yes, jadi beberapa YouTuber yang udah lulus di inburgering examen, mereka pasti akan menyebutkan pertama situs Ad Apple sama Nar Nederland. Yes, jadi kedua hal ini itu memang sangat membantu ya. Jadi kalau di Ad Apple itu aku lebih banyak belajar tentang Spreekvaardigheidnya. Nah, tapi kalau di Nar Nederland ini itu bukunya bagus banget ya, karena mereka udah sediain benar-benar persis seperti yang akan kita hadapi di inburgering examen. Nah, ada juga medianya di web, jadi kita bisa melakukan latihan-latihan dan kita tahu skor kita berapa. Jadi aku nggak akan terlalu bahas buku ini detail karena udah banyak banget yang membahas hal tersebut ya. Tapi ada hal lain yang aku ingin sharing ya. Yang kedua adalah memang kita cara belajar setiap orang beda-beda ya. Nah, tapi yang namanya belajar bahasa, kita pasti akan belajar gramatik. Nah, di buku Nar Nederland ini aku nggak terlalu menemukan gramatik yang terlalu detail gitu ya. Jadi aku cari dari YouTube juga. Nah, dari banyak video-video belajar online yang aku temui ya, aku nonton banyak banget. Tapi ada satu channel yang aku benar-benar sangat rekomendasi untuk ditonton ya, namanya Bart de Pauw ya. Jadi dia memang adalah seorang guru, sehingga dia buat video-video tersebut dia ngerti banget nih apa yang benar-benar kita tahu ya. Jadi di video-videonya itu sangat kreatif juga. Jadi dalam setiap video dia ada kosakata, ada gramatik, pokoknya ada di playlistnya deh. Nah, yang menariknya adalah ketika belajar tersebut dia juga masukin insight-insight tentang budaya Belanda yang perlu kita tahu. Nah, dia memang menjelaskannya dalam bahasa Inggris, tapi dengan bahasa yang amat sangat sederhana. Pasti kalau kamu meskipun bahasa Inggrisnya masih belum terlalu bagus, pasti kamu ngerti juga gitu, dan keren. Nah, buat kamu boleh deh pakai latihan. Bahkan sampai sekarang aku merasa situs tersebut sangat bagus banget buat aku. Jadi aku sambil melanjutkan bahasa Belandaku ke next level, aku belajar dari situs tersebut, YouTube channelnya ya. By the way, ini nggak di endorse, ini benar-benar murni pengalaman aku. Oke? Nah, yang ketiga adalah aku mau kasih tahu gimana sih jenis ujiannya. Nah, yang ini aku benar-benar cari tahu di beberapa video, nggak terlalu ada yang benar-benar bahasnya detail banget tuh, nggak ada. Gimana sih kondisi ujiannya? Nah, waktu aku ujian itu baru banget tanggal 19 Mei kemarin, dan ujian tersebut adalah kita ke Kedutaan Besar Belanda di Jakarta ya. Waktu itu aku ujiannya sendiri ya, sendiri langsung dengan pengawasnya ya, terus ada komputernya. Nah, kamu nggak usah khawatir sebenarnya ya, dalam di sana itu kita benar-benar di assist gitu ya, dikasih tahu caranya ya, hal-hal yang perlu kita lakukan dengan hal-hal yang nggak boleh kita lakukan demi kelangsungan ujian tersebut. Yang pertama adalah Spreekvaardigheid, yang kedua Leesvaardigheid, yang ketiga adalah Kennis van de Nederlandse Samenleving atau KNS. Nah, yang pertama itu adalah kemampuan berbicara ya. Jadi itu dibagi dua bagian. Yang pertama itu ada 10 pertanyaan seputar tentang diri kamu. Saranku kalau kamu bisa jawab dengan full sentence itu lebih baik. Tapi kalau kamu nggak yakin, kamu juga bisa menjawab dengan jawaban yang singkat. Tapi yang terpenting itu adalah pengucapannya nggak boleh salah. Ya. Baru 12 pertanyaan lainnya adalah kamu akan melengkapi pernyataan yang tidak lengkap. Jadi nanti kamu akan lihat ada gambar, baru ada kalimat di bawahnya. Nah, kamu tinggal lengkapin apa yang cocok dengan kalimat tersebut. Sebenarnya bebas apa aja, yang penting dia bahasa Belanda
dan cocok dengan kalimatnya gitu. Jadi bisa punya kemungkinan jawabannya beragam kayak gitu ya. Oke, yang kedua kemampuan membaca tadi adalah sebenarnya ini kemampuan membaca, tapi ada juga disisipkan kemampuan untuk mendengar. Jadi dia tuh 3 bagian. Yang pertama dia beberapa pertanyaan, aku lupa persisnya berapa ya. Kan totalnya itu adalah 35 pertanyaan kalau untuk kemampuan membaca, tapi berapa aku lupa. Tapi yang paling penting nanti kamu akan dengar dari komputer, dia akan mengucapkan satu kata, kamu akan memilih kata mana yang dia ucapkan. Baru sebaliknya kamu akan melihat kata tertulis, baru kamu akan mendengar jawabannya A, B, C, D. Kamu akan pilih mana jawaban yang tepat, kata mana yang sebenarnya dia ucapkan gitu ya. Baru yang selanjutnya adalah kamu akan lihat ada teks. Jadi kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks gitu. Oke, jadi ujiannya ya memang ya relatif mudah, but it's better if you prepare yourself more than what they ask. That's how you do your best ya. Jadi menurut aku mending kamu persiapkan diri kamu lebih dari yang diminta aja gitu. Kan lebih baik lebih daripada kurang kayak gitu ya. Oke, terus saya ujiannya itu kan tanggal 19. Nah, waktu itu udah menjelang libur lebaran. Nah, waktu selesai ujian mereka bilang akan ditunggu selama 2 bulan ya. Dalam 2 bulan mereka bilang gitu ya. Terus aku sih nggak berharap itu bakal cepet banget, karena setelah aku ujian itu udah langsung libur lebaran dan long weekend. Aku pikir oh no, tapi ternyata puji Tuhan aku langsung dapat jawabannya persis di hari ke-8 setelah aku ujian, padahal tengah-tengah libur ya. Aku bersyukur banget dapat. Oke. Jadi aku rasa itu dulu yang aku bisa sharing ke teman-teman tentang ujian Inburgeringsexamen. Aku harap video ini bisa membantu teman-teman sama kayak aku kemarin dibantu oleh video-video teman-teman yang lain. Kalau kamu ada pertanyaan tentang seputar Inburgeringsexamen, kamu boleh tanya aku di inbox atau lewat email, itu ada di deskripsi video ini. Ya, itu aja. Dan semoga teman-teman prosesnya baik dan ujiannya lulus. Sukses by the examen. Tot ziens.